Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk memasuki ibadah pagi ini. Dalam hidup, guna mewujudkan keteraturan, maka dibuat aturan. Ketaatan pada aturan menjadi penting bagi kita. Taat pada Tuhan, taat pada hukum, taat pada protokol kesehatan, dan taat pada hal-hal yang sudah menjadi komitmen bersama. Bila ada orang yang sengaja melanggar aturan itu, maka terjadi kekacauan. Sanksi atau hukuman dijatuhkan untuk membuat efek jerah. Bagaimana dengan otoritas peraturan yang sudah Tuhan tetapkan? Kalau terjadi pelanggaran, bagaimana yang terjadi? Mari kita pergumulkan melalui ibadah saat ini. Mari kita awali dengan memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 18 bait 1. Allah hadir bagi kita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian dan menyertai saudara juga. Manusia hidup memerlukan hukum dan pedoman supaya tercipta relasi dan keharmonisan. Tuhan pun memberi hukum-hukumnya agar manusia patuh dan taat padanya melalui hukum yang dibuat Allah untuk manusia. Ketaatan pada Allah diwujudkan dengan menjalankan hukum-hukumnya secara baik dan benar. Hukum Allah menjadi cara supaya manusia hidup benar di hadapan Allah dan sesamanya. Mari kita puji kembali dengan menyanyikan Kidung Jemaat 21 bait 1 dan 2. Hari Minggu, hari yang mulia. Dia merasa bahagia
Saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan dalam hati, apakah kita tetap dalam ketaatan pada Tuhan melalui hukum kasih, seperti yang tertulis demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kalau saat ini kita terlena dan melupakan hukum kasih, mari kembali pada rencana Allah bahwa kita harus selalu terus-menerus taat mematuhi hukum dan firman-Nya. Mari kita memohon pengampunan dosa pada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Mulia, Bapa, kami adalah manusia yang berdosa. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan di dalam kehidupan selama ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuninya. Kami mohon, ya Tuhan, bimbingan dan tuntunan dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Mari kita puji kembali dari PKJ 179 bait 1 dan 2, kasih paling agung. Ya Tuhan
terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita bangkit berdiri dan saat ini kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Terimalah berita anugerah dari Tuhan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. 1 Tesalonika 5 ayat 9 dan 10. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita memuji nama Tuhan untuk menyambut berita anugerah ini dengan menyanyikan PKJ 200 bait yang pertama, Ku diubahnya. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini Minggu 15 November 2020, untuk tema khotbah saat ini adalah saling membangun dalam ketaatan. Bapak, Ibu, dan saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa yang di surga, yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan puji dan syukur ya Bapa, kehadirat-Mu yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih, yang selalu setia di dalam memimpin kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami jemaat-Mu datang ke hadirat-Mu, ucapan syukur atas waktu yang Tuhan berikan sehingga kami boleh beribadah pada hari ini. Dan kalau sebentar ya Bapak, kami akan membaca firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus memimpin dan menyertai kami, sehingga kami dimampukan untuk membaca dengan baik, untuk merenungkan firman Tuhan dengan baik. Dan kiranya Kau berkati kami, sehingga kami boleh melakukan firman Tuhan itu, boleh taat di dalam Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami.
Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Mari kita akan buka firman Tuhan di dalam Matius 25. Matius 25, kita akan membaca ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-30. Seberapa yang membawa firman Tuhan, Alkitab, baik itu Alkitab yang ada buku maupun Alkitab di dalam HP masing-masing. Temanya adalah perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan.
Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Bagaimana kabar hari ini? Masih tetap semangat, sehat? Luar biasa, puji syukur, semuanya anugerah Tuhan semata. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketaatan kepada otoritas yang semestinya ditaati akan membawa hal yang baik dalam kehidupan kita. Sebaliknya, ketidaktaatan itu akan mendatangkan hal-hal yang buruk di dalam kehidupan kita. Nah, tentang taat, Bapak, Ibu, dan Saudara, taat bisa berarti tunduk dan patuh. Nah, kemudian tadi kita sampaikan bahwa ada kata otoritas yang harus kita taati. Sebelum lebih jauh, kita akan tinjau terlebih dahulu apa sih makna daripada otoritas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna daripada otoritas itu adalah kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya. Makna yang lain, hak untuk bertindak. Nah, ada pula untuk ketaatan ini juga bermakna sebagai kekuasaan ataupun wewenang. Ada makna lain lagi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi, yaitu hak membuat peraturan untuk memerintah orang lain. Nah, banyak contoh di dalam kehidupan kita akibat ketidaktaatan akan membawa ketidakbaikan. Banyak sekali dalam kehidupan kita.
Terkadang dalam peraturan berlalu lintas pun ketika ada orang yang melanggar, satu contoh misalnya sudah lampu merah terjang, jalan terus, padahal di sana harusnya berhenti bersama. Dan ini kan mengganggu yang lain, bisa berakibat fatal. Intinya, ketika kita langgar, ketika dilanggar peraturan itu yang sudah ditetapkan, maka akan berakibat yang tidak baik. Banyak sekali dalam kehidupan kita, manakala tidak taat, itu akan menimbulkan hal yang tidak baik. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu pertanyaan. Apa atau siapa otoritas yang mestinya kita taati dalam hidup kita? Siapa saja? Mana yang harus dipilih otoritas tadi? Nah, setidaknya ketika kita memilih ataupun menempatkan otoritas mana yang harus kita dahulukan dalam kita bertindak, maka kita sudah lebih dewasa, lebih tertib, pas untuk melakukannya. Jangan sampai otoritas yang lebih tinggi diabaikan, justru kita mengutamakan yang lebih rendah, sehingga diabaikan yang lebih tinggi. Nah, dalam bahasa Jawa kita sering mengenal ambek koromanto. Bagaimana kita mengutamakan hal-hal yang harusnya didahulukan, sehingga yang lain bukan diabaikan, tetapi kita mendahulukan dulu mana yang lebih penting, yang lebih utama. Bapak, Ibu, dan saudara, apa saja otoritas itu? Yang pertama adalah otoritas yang paling tinggi kedudukannya, yang harus kita taati. Kita harus taat kepada siapa? Taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan. Kalau Tuhan Allah, Sang Pencipta, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang memimpin hidup kita semua. Bukankah di dalam kitab Hakim-Hakim sebagai bacaan minggu ini, yaitu di Hakim 4 ayat 1 sampai 7, di sana terkait dengan kehidupan bangsa Israel, yaitu menceritakan bahwa bangsa Israel saat itu ditindas oleh Yabin, yaitu raja Kanaan. Dan itu semua terjadi karena mereka tidak lagi mau taat kepada Tuhan. Padahal kata kuncinya harus taat kepada Tuhan. Bangsa Israel melupakannya. Ya. Di sana di dalam ayat 1 dan 2 dalam Hakim-Hakim, orang Israel melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan. Nah, apa yang terjadi? Ya, maka terjadi keganasan yang luar biasa karena mengabaikan Tuhan. Sudah tahu bahwa itu tertekan, diserang. Kenapa meninggalkan Tuhan? Itu adalah hal yang tidak seharusnya. Bapak, Ibu, dan saudara, ada satu keuntungan Tuhan masih mengasihi. Mereka segera kembali memperhatikan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidupnya. Maka mulai detik itu mereka mulai kembali memperhatikan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hal ini terungkap di dalam ayat yang ketiga. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Luar biasa. Masih diberi kesempatan. Tuhan memperhatikan seru doa mereka. Tuhan membangkitkan seorang hakim, yaitu Deborah, hakim perempuan, seorang pahlawan di sana. Tuhan memilih Deborah dan dibantu oleh Barak yang adalah pemimpin pasukan Israel saat itu.
Kemudian kata kunci yang dilakukan Deborah adalah kemenangan mereka melawan pasukan Kanaan yang kuat dan besar itu terletak pada ketaatan mereka pada setiap perintah Tuhan. Itu. Karena itu mereka pun memperhatikan dengan sungguh-sungguh setiap hal yang diperintahkan Tuhan. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka selalu mereka lakukan. Dan pada hari yang ditentukan sesuai dengan perintah Tuhan, Deborah dan Barak memimpin 10.000 pasukan bangsa Israel yang terdiri dari suku Naftali dan suku Zebulun maju berperang melawan pasukan Raja Yabin dari Kanaan. Siapakah pemimpin raja dari Raja Kanaan saat itu? Yang dipimpin oleh Sisera. Maka Sisera maju atas perintah Yabin memimpin pasukan berperang. Nah, hari itu bangsa Israel yang kecil berhasil mengalahkan pasukan Kanaan yang besar yang dipimpin Sisera tadi. Sehingga bangsa Israel kembali merasakan aman karena menang. Apa yang mengakibatkan kemenangan? Semuanya itu karena kembali menjadikan Tuhan sebagai otoritas yang paling tinggi yang mereka taati. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kisah ini ternyata mengajarkan kepada kita tentang otoritas yang tertinggi yang harus kita taati di dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi saat ini untuk kita semua, untuk Bapak Ibu, saudara, dan tentunya saya. Untuk itu, marilah kita terus belajar untuk taat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, itu adalah yang terbaik di dalam kehidupan kita yang dari Tuhan. Mari terus belajar untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan bukan kebenaran menurut pribadi kita masing-masing, bukan, tapi kebenaran Tuhan yang jadi di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kita perlu mentaati juga mereka yang Tuhan tetapkan menjadi pemimpin dalam hidup kita. Saat itu bangsa Israel dengan taat mengikuti apa yang menjadi perintah Deborah dan Barak atas mereka. Mereka sangat menghormati Deborah dan Barak karena keduanya adalah orang yang diutus Tuhan, orang yang ditetapkan Tuhan untuk memimpin mereka. Belajar dari hal ini, mari kita juga tetap belajar di dalam kehidupan kita untuk menghormati siapa-siapa yang diperintahkan Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan untuk memimpin di dalam kehidupan kita saat ini. Nah, menghormati mereka kita tunjukkan. Tadi yang pertama adalah kepada Tuhan. Yang kedua adalah orang-orang atau para pemimpin yang dipercaya Tuhan untuk mengatur dalam kehidupan kita. Baik itu di dalam kemasyarakatan, bernegara, bergereja, yang semuanya sudah Tuhan pilih untuk mengatur kehidupan kita. Tentunya kita mentaati dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, Bapak Ibu serta saudara, di mana tadi dalam cerita tadi ada kesepakatan bersama
Dalam tentu ketika mau perang kita atur dari wilayah ini, kamu nanti maju, kamu menyerang dari sini, kamu membawa ini, kalian membawa ini, kalian, dan seterusnya. Ada strategi. Nah, di dalam strategi itu berarti ada kesepakatan. Jadi yang ketiga perlu menanti kesepakatan bersama. Maka di dalam Injil Matius, tepatnya dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30, diceritakan tadi ada 3 hamba yang dipercaya tuannya untuk mengembangkan talenta. Nah, masing-masing diberikan menurut kesanggupannya. Kalau sudah bicara menurut kesanggupannya, berarti sudah ada perjanjian. Kamu mau bawa berapa? Kamu mau berapa? Kamu sanggup berapa? Demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara. Jumlah yang berbeda ini telah disesuaikan dengan kesanggupan masing-masing. Di ayat 15 tadi kita telah baca bersama. Masing-masing diberi menurut kesanggupannya. Kepada hamba yang pertama dipercayakan 5 talenta. 5 talenta untuk kamu, kami sanggupnya 5. Kamu berapa? Ada 2, diberikan 2, dan yang 1 diberikan 1 sesuai dengan kesanggupannya. Hamba yang pertama yang dipercaya 5 talenta tadi menjalankan uang itu dengan penuh tanggung jawab, dengan taat sesuai perjanjian dan taat kepada tuannya, sehingga hamba yang pertama tadi mendapatkan laba 5 talenta. Yang kedua pun, Bapak Ibu Saudara, kita lihat tadi, yang kedua diberi 2 talenta dengan menyampaikan laporan 2 talenta sebagai labanya. Taat, patuh, tetap menjalankan talenta sesuai kesanggupan. Akan tetapi yang 1 hamba tadi diberi 1 talenta. Apakah dijalankan, apakah dikembangkan? Oh, ternyata tidak. Dia tidak menjalankan uang itu. Bahkan apa yang dilakukan, mungkin rasa takut, karena memang mungkin ada unsur iri. Dia diberi 5, teman saya diberi 2, kok saya diberi 1. Nah, itu mungkin ada unsur iri. Tapi yang jelas intinya bahwa hamba yang ketiga tadi sama sekali tidak menjalankan, bahkan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan di sana. Talenta tidak dijalankan, disimpan. Nah, suatu saat ketika tuannya meminta akan dikembalikan apa yang datang dari tuannya tadi. Nah, maka ketika tuannya kembali, didapatinya mereka bertiga. Dengan senang hati, hamba yang pertama tadi menyampaikan 5 talenta dengan labanya. Yang kedua menyampaikan 2 talenta dengan labanya 2. Yang ketiga, tuan, ini dari tuan 1 saya kembalikan. Maka apa yang terjadi? Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ya, rupanya hamba yang membawa 1 talenta tadi sudah tahu, makanya tuannya menegur dengan perkataan demikian. Karena itu sudahlah, uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima serta dengan hukumannya. Diambillah yang 1 tadi. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai
kepadanya akan diberi. Luar biasa. Kepada setiap orang yang mempunyai akan diberikan. Sehingga apa hasilnya? Akan menjadi berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, sebagai contoh tadi hamba yang menerima 1 talenta, tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya, maka akan diambil daripadanya. Itu di ayat 26 sampai dengan yang ke-29. Kemudian Bapak Ibu serta Saudara, apa yang membuat marah tuannya tadi? Dari ayat yang ke-26 sampai 29 tersurat, jika tuannya itu marah kepada hambanya adalah karena hambanya itu tidak membawa laba seperti yang lainnya. Tetapi apakah hanya itu saja alasannya tidak membawa laba tadi? Nah, terkait dengan hal ini, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-15, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Itu yang terjadi. Jadi karena kesanggupan sudah ada perjanjian di sana. Adakah ketaatan? Kemudian di dalam ayat yang ke-15 begini Bapak Ibu Saudara, yaitu jika masing-masing diberi menurut kesanggupannya. Mencermati keterangan ini, maka sangat mungkin jika tuan dan hamba itu sebelumnya sudah ada kesepakatan. Saya ulangi, di dalam ayat yang ke-15 Bapak Ibu dan Saudara, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Jadi sebelum berangkat sudah ada perjanjian, yang harus ditaati bersama. Nah, ternyata yang hamba yang ketiga tadi jelas itu mengingkari, makanya tuannya marah. Jadi bukan semata-mata apa yang dibicarakan, tetapi bagaimana kesanggupannya. Satu diberikan 1, kenapa tidak dijalankan? Itu diantaranya. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka sudah seyogianya seharusnya bahwa ketaatan itu kita miliki, kita lakukan. Kepada siapa saja tadi? Otoritasnya adalah kepada Tuhan yang paling utama, kepada Tuhan Allah. Di dalamnya ada pengharapan kasih, ada pengharapan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Tuhan juga memakai orang-orang yang di dalam kepemerintahan, di dalam memimpin kemasyarakatan, di dalam gereja, untuk mengatur kehidupan kita. Demikian, paling tidak mari kita selalu taat kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan tadi selalu mengajarkan kepada kita tentang ketaatan kepada otoritas yang mestinya kita taati, maka akan menghasilkan hidup yang berkualitas baik. Dalam hal ini taat pada kesepakatan yang dibuat bersama. Untuk itu kita perlu belajar menghormati kesepakatan bersama, baik itu dalam wujud hukum, dalam wujud peraturan, ataupun norma-norma yang ada di masyarakat. Kita meyakini Tuhan bekerja di dalam dan melaluinya untuk mendatangkan kebaikan kita. Lalu Bapak Ibu dan Saudara, ada pertanyaan. Bagaimana ketika orang-orang yang dipakai Tuhan atau otoritas tadi, di bawah otoritas Tuhan tadi,
ketika menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran. Nah, jika hal ini terjadi, maka sebagai orang percaya kita pun harus berani untuk mendorong perbaikan dan pembaharuan. Tetapi semua itu adalah harus dilakukan dengan cara yang benar, dengan cara yang sopan, dengan cara yang legal, dengan mekanisme yang ada, dengan sopan santun, norma-norma yang berlaku. Kita wajib mengingatkan ketika ada kesalahan di sana. Dalam hal ini keberanian untuk menyuarakan kebenaran dengan cara yang benar juga itu adalah wujud dari ketaatan kita. Bukan diam saja terserah membiarkan. Jadi wujud rasa sayang kita kepada para pemimpin kita wajib mengingatkan. Nah, saya yakin itu apa yang kita lakukan ketika benar dasarnya adalah firman Tuhan, maka semua dilakukan dengan kasih, ini kebaikan, dan itu salah satu wujud rasa syukur kita kepada Tuhan. Ketaatan kepada otoritas yang benar akan mendatangkan banyak hal yang baik dalam kehidupan kita. Karena itu mari terus saling membangun ketaatan kepada Tuhan, di mana Tuhan adalah otoritas tertinggi di dalam kehidupan kita. Pada saat yang sama, mari kita belajar untuk menghormati mereka yang sudah Tuhan tetapkan sebagai pemimpin dalam hidup kita. Dan mari kita tetap belajar untuk menghormati, menepati kesepakatan bersama di dalam kehidupan kita. Maka ketika Tuhan Allah menolong dalam hidup kita, damai rasanya, tenang, dan semuanya adalah berkenan di mata Tuhan. Kiranya Tuhan menolong di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang penuh kasih, Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit bumi, serta Allah yang setia di dalam pemeliharaan dalam kehidupan kami. Puji syukur Bapa kami naikkan ke hadirat Tuhan. Atas perkenan Tuhan, maka kami hari ini boleh mendengarkan firman Tuhan. Dimanapun kami berada Bapa, di rumah, di gereja, dalam situasi apapun Bapa, kami bersyukur saat ini Bapa,
Engkau membimbing, Engkau menyertai di dalam kehidupan kami, baik suka maupun duka, Bapa. Terima kasih atas semuanya itu, Bapa. Terima kasih hari ini Engkau mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus taat kepada Tuhan, bagaimana kami harus taat kepada para pemimpin kami, pemimpin gereja, pemimpin negara, masyarakat, dan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, Engkau ingatkan kami. Maka kiranya Roh yang kudus ya Bapa memimpin kami, memimpin hati kami, sehingga kami selalu taat. Karena kami yakin dan percaya semuanya berasal dari Tuhan. Namun demikian Bapak, ketika ada para pemimpin kami yang jikalau ada hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, ajarkanlah kepada kami untuk berani menegur, mengingatkan dengan baik, dengan penuh kasih, sehingga semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami, dan nama Tuhan dimuliakan di dalamnya. Karena kami tahu kami adalah manusia yang tidak sempurna. Seringkali kami melanggar perintah Tuhan, ada dosa di dalamnya, karena mungkin keangkuhan kami, keterbatasan kami, kebodohan kami. Oleh karena itu ya Bapak, sepenuh hati kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh para pemimpin kami ke tangan kuasa-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kami. Terlebih Bapak, di masa pandemi COVID-19 ini Bapak, segala sesuatu kami rasakan berbeda seperti ketika normal kehidupan kami. Ada hal kekhawatiran kami, banyak hal tentang ketidakberanian kami, kesalahan kami pun terkadang kami lakukan. Oleh karena itu Bapak, ingatkan kami Bapak untuk selalu menyerahkan penuh kehidupan kami ke tangan kuasa Tuhan. Kiranya kehendak Tuhan yang menjadi di dalam hidup kami. Ajarkanlah kepada kami juga untuk dapat mematuhi peraturan yang ada dengan menjalankan protokol kesehatan yang ada, sehingga akan mendatangkan di dalam kehidupan kami kedamaian, bukan kekhawatiran. Karena kami yakin dan percaya ketika Tuhan berkehendak sehat di dalam kehidupan kami, maka itu yang terjadi. Kami mau serahkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa Allah surgawi, kami pun menyerahkan di dalam persekutuan kami bergereja, di mana di dalam kami berkegiatan terkadang tatap muka, terkadang kami melalui jaringan yang ada, baik itu melalui HP, mungkin virtual dan sebagainya Bapak. Kiranya Tuhan berkati sehingga semuanya mendatangkan kerinduan kami untuk selalu dekat dengan Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berkati persekutuan kami Gereja Kristen Jawa Selatan dengan segala aktivitasnya yang saat ini ada. Biarlah kami tetap saling merindukan, saling mendoakan di dalam Tuhan tentang persekutuan kami, sehingga hidup kami diberkati Tuhan. Kami pun mau menyerahkan seluruh anggota keluarga kami masing-masing Bapak. Tuhan berkati sehingga kami selalu menjalankan kasih Tuhan di dalam keluarga kami masing-masing. Karena keterbatasan kami, maka kiranya Tuhan memimpin dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga damai sejahtera Tuhan ada di dalam keluarga kami.
Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan keluarga kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Sementara itu Bapa, untuk sanak-saudara kami yang sedang sakit, baik itu dirawat di rumah maupun di rumah sakit, kiranya Tuhan melawat mereka. Tuhan memberikan penghiburan dan memberikan kesehatan, kesembuhan, sehingga dengan penuh sukacita saudara-saudara kami yang sakit itu akan sembuh hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kepada keluarga yang merawat, Tuhan berikan kekuatan sehingga boleh menjalankan dengan penuh kasih. Bapak, pada akhirnya kami pun menyerahkan kehidupan kami, kehidupan keluarga kami. Kiranya Tuhan memberkati keluarga kami masing-masing, sehingga kami boleh menjalankan tugas sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh menggunakan talenta itu dengan benar, melakukannya dengan benar atas bimbingan dan penyertaan Tuhan semata. Mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dan seluruh doa ini kami naikkan kepadamu Bapa, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami yang demikian. Marilah kita bersyukur atas anugerah Tuhan dalam hidup kita. Rasa syukur ini akan kita wujudkan dalam bentuk persembahan. Seraya memberikan persembahan, marilah kita mengingat firman Tuhan dari Roma 11 ayat 36 yang demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan untuk memberikan persembahan, kita iringi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 393 bait 1 dan 2. Tuhan betapa banyaknya.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Mulia, terima kasih dan bersyukur Tuhan atas segala anugerah dan rahmat-Mu yang senantiasa Tuhan beri pada kita semua. Dan bukalah hati kami untuk bisa mengenal betapa banyaknya berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan setiap saat. Melalui persembahan-persembahan yang kami kumpulkan pagi ini, kiranya Tuhan sucikan dan berkati. Pakailah hamba-Mu ya Bapa untuk bisa mengelola persembahan ini dengan penuh hikmat. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, di dalam doa ini banyak kesalahan dan dosa. Ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita bangkit berdiri dan kita akan memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita dengan memujikan Kidung Jemaat 424, baik yang pertama dan yang keempat. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Ketaatan kepada Tuhan adalah cara kita beriman sampai Tuhan datang. Kami senantiasa akan taat pada Tuhan dan hukum-hukumnya. Di dalam ketaatan akan lahir keharmonisan relasi kepada Tuhan dan manusia. Kiranya kami dimampukan oleh Roh Kudus menjaga ketaatan iman kami.
Wujudkan ketaatan itu dalam setiap aspek kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus memampukan kami. Amin. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan.